Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, untuk kali ini Bunda mau menceritakan tentang Asma binti Abu Bakar Ash-Shiddiq. Oke, jangan lupa baca basmalah terlebih dahulu sebelum mulai membaca ya teman-teman. Bismillahirrohmanirrahim. Asma adalah putri dari Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ibunya adalah Qutailah binti Abdul Uzza. Ia lahir pada tahun 27 sebelum kenabian. Saudara sekandungnya adalah Abdullah, sedangkan Aisyah Ummul Mukminin adalah saudara seayah. Ia 10 tahun lebih tua dari Aisyah. Asma adalah seorang wanita yang beriman. Ia termasuk as-sabiqunal awalun atau golongan pertama yang masuk Islam. Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Ia adalah keponakan dari Khadijah. Zubair adalah pemuda sederhana yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Saat Zubair menikahi Asma, dia tidak memiliki rumah. Zubair hanya punya seekor kuda. Suatu hari, Asma bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Di rumahku tak ada barang yang berharga, namun bolehkah aku tetap menyedekahkannya sebagian?" Rasulullah menjawab, "Infakkan yang kamu bisa dan jangan menimbun harta." Saat Abu Bakar, ayah Asma, menemani hijrah Rasulullah ke Madinah, dia membawa seluruh harta dan tidak meninggalkan apapun untuk keluarganya. Namun Asma tak keberatan sedikit pun. Saat itu kakeknya yang buta datang ke rumah dan bertanya, "Apakah ayahmu membawa semua hartanya ke Madinah?" "Tidak kakek, ayah masih menyisakannya untuk kami," jawab Asma menenangkan hati kakek. Agar sang kakek mempercayainya, Asma meletakkan batu-batu di tempat penyimpanan harta ayahnya. Batu-batu itu lalu ditutup dengan selembar kain. Asma menuntun tangan sang kakek untuk menyentuh batu-batu. "Syukurlah kalau ayahmu masih meninggalkan uang untuk kalian," ujar sang kakek lega. Asma pun lega karena berhasil menenangkan hati sang kakek. Bagi Asma, jika ia memiliki harta yang bisa disedekahkan hari ini, maka dia tak akan menunggu sampai besok. Asma tidak pernah menunggu kelebihan harta untuk bersedekah. Sedekah tak akan pernah merugikan. Asma berpesan pada anak-anaknya agar selalu bersedekah. Dia mengatakan bahwa jika menunggu harta berlebih untuk bersedekah, maka tak akan pernah ada lebihan. Namun, jika kita usahakan untuk bersedekah, kita tak akan pernah kekurangan. Masya Allah. Ibunda Asma belum memeluk Islam, namun Asma tetap menjalin silaturahmi dan hubungan baik dengannya. Hal itu atas petunjuk dan arahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak pergi hijrah secara diam-diam bersama Abu Bakar. Asma mempersiapkan bekal untuk mereka, namun tak ada tali untuk mengikatnya. Maka ayah memintanya untuk merobek selendang menjadi dua. Ia membagi selendangnya menjadi dua bagian untuk mengikat bekal makanan dan wadah air sebagai bekal hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Karena peristiwa itu, Asma binti Abu Bakar dipanggil dengan julukan Zatun Nitaqoin atau pemilik dua ikat pinggang. Asma binti Abu Bakar merupakan sosok yang sangat berjasa dalam Islam. Dia senantiasa memperjuangkan dan mendakwahkan Islam sampai akhir hayatnya. Setelah ayahnya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat hijrah, kaum Quraisy mendatanginya. "Katakan, di mana mereka?" "Aku tidak tahu," jawab Asma. Dia teguh pada jawabannya meski orang-orang Quraisy mengancamnya. Keberaniannya kembali ditunjukkan saat dia menyusul sang ayah berhijrah. Dia melakukan perjalanan dalam keadaan mengandung anak pertamanya. Sesampai di Madinah, lahirlah anak pertamanya. Dia diberi nama Abdullah. Abdullah bin Zubair adalah bayi muslim pertama yang lahir setelah hijrah. Abdullah bin Zubair tumbuh menjadi pemuda yang gagah berani. Dia ikut memperjuangkan tegaknya agama Allah. Asma mendukung keberanian sang putranya. Dalam sebuah riwayat diceritakan Abdullah bin Zubair datang minta saran pada Asma saat itu. Abdullah bin Zubair mulai ditinggalkan pendukungnya. Asma dengan tegas menyatakan, "Jika menurutmu kau berpegang pada kebenaran, teruskan saja langkahmu."
Asma adalah seorang wanita yang sangat tegar. Saat Abdullah bin Zubair syahid dalam perang, Asma merasa sedih, namun dia bersabar dan mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Berjumpa dengan musuh Abdullah bin Zubair, dengan berani dia berkata, "Kau telah merusak dunianya dan juga telah merusak akhiratmu." Abdullah bin Zubair gugur sebagai syuhada. Selain karena kedermawanan, keberanian, dan ketegarannya, Asma juga dikenal sebagai istri yang salehah. Dia melakukan pekerjaan rumah yang cukup berat seperti mengurus kuda dan menumbuk biji-bijian. Suatu hari Asma membawai biji-bijian di atas kepalanya. Dia berpapasan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa sahabat. Rasulullah menawari Asma agar naik unta tersebut. Asma merasa malu. Dia juga khawatir suaminya tidak suka bila dia melakukannya. Akhirnya dia memilih untuk tetap berjalan kaki dengan membawa beban berat di atas kepalanya. Asma meninggal dunia saat usianya mendekati 100 tahun. Giginya bahkan masih lengkap saat wafat dan ingatannya masih kuat alias tidak pikun. Masya Allah, sungguh luar biasa kisah hidup Asma binti Abu Bakar. Nah teman-teman, pesan dan hikmah dari kisah Asma yaitu banyak atau sedikitnya harta tak mengendorkan semangat Asma untuk bersedekah. Dia selalu berusaha menyedekahkan apa yang dia milikinya. Oke, di sini juga ada doa berlindung dari bahaya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakannya. Oke teman-teman, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.